Tetapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah, dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera Ibu mau mengingatkan kalian tentang cara menggambar garis dalam grafik. Ini sebenarnya udah pernah dipelajari ya di kelas 10. Jadi misalnya kita punya sebuah garis, bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Ini misalkan aja ibu punya satu buah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah ini kita misalkan dulu. Kalau misalkan X nya sama dengan 0, maka kita substitusi 0 ke dalam persamaan garis ini. Berarti 2 dikali 0 adalah 0, 3Y nya tulis kembali sama dengan 12. Maka mencari Y nya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke, ini yang pertama. Kita lakukan hal yang sama dengan kalau Y nya sama dengan 0. Berarti 2X nya kita tuliskan saja, ditambah 3 dikali 0 adalah 0 sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah hasil dari perhitungan ini boleh kita tuliskan ke dalam tabel X dan Y. Jadi kalau X nya sama dengan 0 maka Y nya adalah 4. Kalau Y nya yang 0 maka X nya adalah 6. Maka garis 2X tambah 3Y sama dengan 12 ini melalui titik 0,4 dan 6,0. Jadi kalau menuliskan titik, ingat harus X, Y, nggak boleh kebalik jadi Y, X. Nah bagaimana cara menggambarkannya? Karena kita udah dapat nih dua titik ini, kita tuliskan aja 0,4. Kalau X nya 0, Y nya 4. Oh berarti titiknya di sini. Ini kalian buat titiknya. Lalu yang kedua adalah 6,0. Kalau Y nya 0, maka X nya adalah 6. Nah berarti titiknya di sini. Ingat ya, sumbu yang ini adalah sumbu X, yang ke atas adalah sumbu Y. Karena kita udah dapat titiknya, kita garis aja. Set. Nah berarti inilah garis dari 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah tadi itu Ibu sudah menjelaskan bagaimana menggambar garis dari persamaan dan menentukan persamaan garis dari sebuah gambar. Kita akan masuk ke materi yang utamanya, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau boleh disingkat dengan SPT-LDV. Pertama yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kita bahas dulu tipe-tipe pertidaksamaan linier dua variabel itu ada apa saja. Nah di sini ada 4 contoh. Persamaan yang A, X min 2Y lebih dari 2. 2X min Y kurang dari 4, 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Yang terakhir ada X min 4Y lebih dari sama dengan 8. Nah ini jadi ada 4 tanda ketidaksamaan atau pertidaksamaan, ada lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Maka kita punya 4 bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel. AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari C,
AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Dengan catatan A, B, dan C adalah elemen dari bilangan real. Oke, selanjutnya kita akan menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tadi kenapa Ibu menjelaskan lagi contoh menyelesaikan persamaan linear dua variabel yang tadi di awal video tadi. Nah, ini karena nanti akan kita gunakan lagi untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini Ibu punya contoh soal yang pertama. Ini ada sebuah pertidaksamaan X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Ini kita mau buat gambarnya, gambar garisnya itu seperti apa. Caranya mirip, ini langkah yang pertama ini mirip dengan cara yang kita gunakan dalam mengerjakan soal di awal video tadi. Jadi kita mau menentukan dua titik yang dilalui oleh garis X plus 3Y lebih dari 6. Lalu kita harus tahu menggambar garis pembatas dari X plus 3Y lebih dari 6. Nah, kenapa di sini Ibu tulis sama dengan 6? Jadi kalau untuk menentukan titik itu boleh kita tulis dulu sama dengan 6, tapi nanti di akhir soal kita tetap gunakan tanda ketidaksamaannya. Jadi ini hanya untuk mempermudah mencari kedua titik yang akan dilalui oleh si garis ini. Oke, X sama dengan 0, sama ya caranya, berarti 3Y sama dengan 6, Y-nya adalah 2. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah sama dengan 6. Berarti kita bisa tulis di tabel ini, kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah 6. Berarti garis X plus 3Y lebih dari 6 melalui titik 0,2 dan 6,0. Kalau kalian masih bingung dalam menentukan titik X dan titik Y, kalian tonton ulang lagi bagian awal dari video ini. Kalau udah paham, lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, di sini ada aturan menggambar garis pembatas. Yang pertama, jika pertidaksamaan linear dua variabel memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garis pembatasnya digambarkan utuh. Tapi kalau dia memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari atau lebih dari, garis pembatasnya digambarkan putus-putus. Nah, ini udah kelihatan ya, di sebelah sini ada yang putus-putus garisnya. Berarti ini untuk tanda ketidaksamaan kurang dari atau lebih dari. Nah, sama dengan soal kita ya, yaitu tandanya adalah lebih dari, nggak ada sama dengannya. Berarti boleh kita tulis di sini, karena X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini ya titiknya. Lalu ketika Y-nya 0, X-nya adalah 6. Berarti di sini kita garis, tapi garisnya harus putus-putus. Oke ya. Jadi ingat di sini ada aturannya. Kalau yang ada sama dengannya alias lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, garisnya utuh. Kalau yang hanya kurang dari atau lebih dari, garisnya putus-putus. Oke, itu tadi langkah yang pertama, kita sampai dapat gambar garisnya. Nah, ini ada langkah yang kedua. Nah, ini yang membedakan, ini tadi nggak ada langkah ini di pertidaksamaan linear dua variabel atau soal yang ada di awal video tadi. Nah, caranya adalah kita mau menentukan daerah penyelesaian dari X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, daerah penyelesaian ini biasanya kalian kenal dengan daerah arsiran. Nah, itu juga sama. Caranya yang pertama adalah memilih titik 0,0 sebagai titik uji. Setelah mendapatkan nilai hasil substitusi titik uji, nah di sini ada dua pernyataan lagi nih. Jika pernyataannya nanti bernilai benar, maka arah arsirannya mendekati 0. Kalau pernyataannya bernilai salah, maka
arah arsirannya menjauhi 0. Kenapa di sini Ibu menggunakan 0? Karena titik uji kita adalah 0,0. Kalau kalian memilih titik uji yang lain, berarti nanti di sini misalnya 1,1. Berarti nanti di sini ganti mendekati 1 atau menjauhi 1. Tapi balik lagi supaya lebih mudah, kita gunakan titik 0,0. Nah, di sini tadi udah ada tadi garisnya ya. Di sebelumnya tadi di sini garisnya ada 2 dan ada 6. Kita garis. Nah, di sini pertidaksamaan kita tulis lagi X plus 3Y lebih dari 6. Kita substitusi titik ujinya 0,0. Berarti X-nya kalikan dengan 0, Y-nya juga kalikan dengan 0. Berarti 0 ditambah 0 lebih dari 6. Benar atau salah? 0 lebih dari 6. Pernyataannya ini adalah salah, karena harusnya 0 itu lebih kecil daripada 6. Berarti pernyataannya bernilai salah. Kalau pernyataannya bernilai salah, tadi menjauhi 0 arah arsirannya. 0 kan di sini nih. Berarti kita garisnya, ini kan garisnya nih, ke atas. Nah, karena kita mau menjauhi 0. Nah, ini tadi garisnya putus-putus. Karena kita mau menjauhi 0, 0-nya di sini, kita arsir ke atas, alias menjauhi 0. Lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Soal yang ketiga. Nah, kalau tadi udah ada yang kurang dari, sudah ada yang lebih dari. Nah, kita ke yang bentuk selanjutnya, yang lebih dari sama dengan 2x min 3y lebih dari sama dengan 12. Caranya masih sama, kita harus menentukan dua titik yang dilalui oleh garis. X sama dengan 0, berarti min 3y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi min 3 sama dengan min 4. Y sama dengan 0, 2x sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 bagi 2, 6. Kita buat kotaknya, X dan Y. Kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Berarti titiknya adalah 0, min 4 dan 6,0. Yuk, titik 0, min 4. 0, min 4. X-nya 0, Y-nya min 4. Berarti di sini. Titik selanjutnya, Y-nya 0, X-nya 6. Nah, di sini kita garis. Garisnya utuh apa putus-putus? Karena di sini lebih dari sama dengan, berarti garisnya utuh. Nah, nih garisnya penuh. Set, nggak pakai putus-putus gitu. Selanjutnya, nah, kita mau menentukan daerah arsirannya. Masih sama nih caranya, sama yang tadi di dua contoh soal sebelumnya. 2x min 3y lebih dari sama dengan 12. Kita substitusi titik uji 0,0. 0 dikurang 0, ini dikurang ya harusnya. Lebih dari sama dengan 12. Maaf ya, ibunya salah tulis. Kalian harus tulis negatif ya di sini. 0 lebih dari sama dengan 12. Benar atau salah? Salah ya, harusnya 0 itu kurang dari sama dengan 12. Jadi pernyataan ini salah. Maka karena salah tadi mendekati atau menjauhi 0. Kalau salah tadi menjauhi 0. Nah, ini 0-nya, garisnya ada di sini. Kita mau menjauhi 0 nih. Jadi nggak boleh tarik garis ke atas, tapi ke bawah. Arsir, 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 arsir ke bawah. Jadi kita menjauhi 0 gitu ya. Bentuk umum sistem persamaan linier kuadrat dua variabel. Nah, di sini ada dua persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Yang atas adalah persamaan linier dua variabel, di mana n sama dengan kx ditambah my.
Dan yang bawah ini merupakan persamaan kuadrat dua variabel, yaitu Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R. Nah, untuk X dan Y disebut variabel, K, M, P, dan Q disebut koefisien, di mana P tidak sama dengan 0. N dan R disebut konstanta. Secara aljabar, jika persamaan linier N sama dengan Kx plus My, disubstitusikan ke persamaan kuadrat Y sama dengan Px kuadrat plus Qx plus R, maka akan diperoleh persamaan kuadrat baru, yaitu Ax kuadrat ditambah Bx plus C sama dengan 0, yang memiliki nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Banyak penyelesaian sistem persamaan linier kuadrat dua variabel dapat juga dilihat dari nilai diskriminan persamaan kuadrat baru. Yang pertama, jika nilai diskriminan lebih dari 0, maka sistem persamaan linier kuadrat dua variabel memiliki dua penyelesaian. Kedua, jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka sistem persamaan linier kuadrat dua variabel memiliki satu penyelesaian. Ketiga, jika nilai diskriminan kurang dari 0, maka sistem persamaan linier kuadrat dua variabel tidak memiliki penyelesaian. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Oke, ini contoh. Tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut. 4 sama dengan X dikurangi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Oke, penyelesaiannya. Nah, untuk persamaan linier 4 sama dengan X dikurangi Y, kita rubah menjadi Y sama dengan X dikurangi 4. Agar lebih memudahkan ya. Jadi kita rubah menjadi Y sama dengan. Nah, kalau sudah dirubah, kita masukkan ke sini. Y sama dengan Y, di mana Y ruas kiri ini merupakan persamaan linier, Y yang ada di ruas kanan merupakan persamaan kuadrat dua variabel. Nah, kalau sudah kita substitusikan, X dikurangi 4 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, untuk ruas kiri bisa kita jadikan sama dengan 0 atau ruas kanan yang akan kita jadikan sama dengan 0. Nah, kali ini yang akan saya jadikan sama dengan 0 adalah ruas kiri. Sehingga yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri seluruhnya. Nah, hasilnya seperti ini. Negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 ditambah X dikurangi 4 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sudah, kita selesaikan sesuai variabelnya ya. Untuk negatif X kuadrat tetap ya. Nah, 2X ditambah X hasilnya adalah 3X. 8 dikurangi 4 yaitu 4. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini masih dalam bentuk negatif. Agar lebih mudah bisa kita jadikan positif, yaitu kita kalikan dengan negatif. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita sudah mempunyai bentuk persamaan kuadrat baru ya. Di sini bisa kita cari diskriminannya. Jadi kita tahu untuk penyelesaiannya ini ada 2, 1, atau tidak punya penyelesaian. Oke. Nah, tadi kan kita sudah dapat bentuk persamaan kuadrat baru, yaitu X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita mencari A, B, dan C-nya. Di mana A sama dengan 1 itu merupakan koefisien dari X kuadrat, B sama dengan negatif 3 itu merupakan koefisien dari variabel X, dan C sama dengan negatif 4 itu merupakan konstanta. Nah, kalau sudah kita substitusikan ke diskriminan ke rumus berikut, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, hasilnya seperti ini ya. Negatif 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikali negatif 4. Hasilnya adalah 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi di sini diskriminannya lebih dari 0. Diskriminan lebih dari 0 maka ya mempunyai dua penyelesaian ya. Kita coba
Kita selesaikan ini. Apakah benar? Penyelesaian akhirnya ada 2, oke. Kalau sudah kita faktorkan. Nah, bentuk pemfaktorannya seperti ini. X dikurangi 4 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita ambil X dikurangi 4 terlebih dahulu. X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Atau X ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Oke, untuk nilai X-nya sudah kita dapatkan 4 dan negatif 1. Sekarang kita substitusikan. Substitusi X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1 ke Y sama dengan X dikurangi 4. Kalian boleh substitusikan ke persamaan kuadrat ya. Tapi karena untuk lebih mudah, kita substitusikan saja ke persamaan linier. Nah, untuk X sama dengan 4, kita substitusikan. Ya, hasilnya adalah nanti X ini dirubah menjadi 4, maka 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, titiknya adalah 4,0. Oke, ini penyelesaian yang pertama. Untuk X sama dengan negatif 1, kita substitusikan, hasilnya adalah negatif 5. Jadi titiknya adalah negatif 1, negatif 5. Jadi benar, ternyata ya kita mendapatkan 2 penyelesaian. Sampai sini paham? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk umum sistem persamaan kuadrat 2 variabel. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Ada 2 bentuk persamaan kuadrat 2 variabel, di mana persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan KX kuadrat plus MX plus N. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R. Nah, untuk keterangannya, di mana X dan Y disebut variabel, K, MP, dan Q disebut koefisien. Untuk K itu tidak sama dengan 0, dan P juga tidak sama dengan 0. N dan R disebut konstanta. Oke, ini contohnya. Jadi, ini dua-duanya itu merupakan persamaan kuadrat 2 variabel ya. Jadi ada 2 persamaan kuadrat 2 variabel, kita satukan, kita gabungkan sehingga menjadi sistem persamaan kuadrat 2 variabel. Oke, di sini disuruh untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan berikut. Y sama dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah 4. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2. Jadi penyelesaiannya ini caranya sama seperti contoh sebelumnya ya, untuk sistem persamaan linier kuadrat 2 variabel, yaitu kita rubah menjadi Y sama dengan Y. Nah, hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah x ditambah 4 sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2. Seperti biasa, yang akan kita jadikan sama dengan 0 adalah ruas kiri, sehingga ruas kanan kita pindahkan seluruhnya ke ruas kiri. Hasilnya seperti ini. 2x kuadrat ditambah x ditambah 4 dikurangi x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan sesuai variabelnya. Untuk x kuadrat dengan x kuadrat. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. X ditambah 4x hasilnya adalah 5x. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Oke, jadi hasilnya seperti ini. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita faktorkan. Nah, pemfaktorannya menjadi seperti ini. X plus 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Oke, kita ambil X plus 2 terlebih dahulu. X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Atau X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Nah, kalau sudah, kita dapatkan X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3, kita substitusikan ya. Di sini kita substitusikan ke Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 2. Kalian bisa substitusikan ke bentuk persamaan yang pertama atau ke bentuk persamaan yang kedua ya, yang menurut kalian lebih mudah. Oke, untuk X sama dengan negatif 2,
Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 2, hasilnya seperti ini. Jadi X-nya kita ganti menjadi negatif 2. Negatif 2 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 4 ditambah 8 dikurangi 2 sama dengan 10. Maka titiknya adalah negatif 2,10. Nah, untuk X sama dengan negatif 3, ya kita substitusikan ya. Menjadi Y sama dengan negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 3 dikurangi 2. Sama dengan 9 ditambah 12 dikurangi 2 sama dengan 19. Sehingga kita dapatkan titiknya yaitu negatif 3,19. Jadi penyelesaiannya dari sistem persamaan berikut yaitu 2x kuadrat plus x plus 4 dan y sama dengan x kuadrat min 4x min 2 adalah negatif 2,10 dan negatif 3,19. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya, saya akan memberikan latihan soal ya. Tolong disimak dengan baik-baik.